Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2293, Tanah Lima Warna. Di arah lain, mereka telah bertemu dengan suku Dewa Jahat, dan pertempuran sengit telah dimulai. Namun, mereka memiliki Ren-chan, yang bisa merasakan aura musuh melalui rerumputan dan pepohonan. Oleh karena itu, mereka telah menghindari suku Dewa Jahat dengan sempurna. Tak lama kemudian, mereka berhasil memasuki kedalaman Gunung Wanling. Di sini, asal Qi sangat kaya, dan rumputnya sehijau selimut. Ramuan roh dan ramuan Sein dapat dilihat dari waktu ke waktu. Cepat ambil, ayo, Ren-chan berteriak. Beberapa dari mereka bergerak dan mengambil semua ramuan spiritual dan Sein dalam sekejap, tidak membiarkan satu pun pergi. Ada terlalu banyak ramuan roh dan ramuan Sein di sini, dan aroma obatnya begitu kuat sehingga tidak bisa disebarkan. Ada ramuan roh dan ramuan Sein setiap beberapa langkah. Tiba-tiba, Lu Ming melihat ramuan yang sangat jernih dan berkilauan. Aroma obatnya jauh lebih kuat dibandingkan ramuan roh dan ramuan suci lainnya. Ini adalah obat kaisar. Mata Lu Ming berbinar. Dia tidak menyangka akan melihat obat kaisar bahkan sebelum dia mencapai puncak utama Gunung Wanling. Pengobatan spiritual sangat berguna bagi mereka yang berada di bawah alam bela diri. Adapun obat kaisar, seperti namanya, ditujukan untuk kaisar bela diri. Faktanya, pohon kuno pemahaman jalan juga merupakan sejenis obat kaisar tertinggi. Lu Ming bergegas dan memadatkan energi dunia menjadi sekop. Dia menggali obat kaisar dan menyimpannya. Bas, kecepatan mereka sangat mengejutkan. Kemanapun mereka pergi, semua ramuan roh, ramuan Sein, dan ramuan kaisar digali. Ini adalah kesempatan langka. Jarang sekali jumlah ras alien berkurang. Jika jumlah ras alien meningkat di masa depan, peluang seperti itu tidak akan ada. Oleh karena itu, dia secara alami harus mengambil kesempatan untuk menggali lebih banyak tanaman obat. Hanya dalam waktu singkat, Lu Ming telah menggali ratusan tanaman obat dari berbagai tingkatan. Dia bahkan telah menggali 3 obat kaisar. Saat ini, mereka bertiga telah tiba di Gunung Wanling yang sebenarnya. Ada tanah suci di Gunung Wanling. Itu yang paling berharga. Ayo gali. Mata Ren-chan dan yang lainnya berbinar. Kekuatan dunia berubah menjadi cangkul dan mereka menggali tanah. Bang, bang, bang. Hard rock tersebut pecah, dan tak lama kemudian, mereka mengangkat batu tersebut ke permukaan Gunung Wanling. Tiba-tiba, cahaya 5 warna memenuhi udara. Mata Lu Ming membelalak. Ada sejenis tanah di bawah bebatuan Gunung Wanling. Itu adalah tanah dengan 5 warna. Tanah seperti ini seperti lumpur. Itu tidak keras dan terlihat sangat lembut. Bahkan bisa saja mengalir. Lakukan. Ren-chan dan yang lainnya memadatkan kekuatan dunia menjadi tangan besar dan meraih tanah 5 warna. Namun, mereka hanya dapat mengambil sebagian kecil setiap saat. Ini sangat merepotkan, tidak bisakah kamu mengambilnya begitu saja? Lu Ming mengeluarkan cincin penyimpanan, ingin mengambil seluruh gunung roh yang tak terhitung jumlahnya. Namun, hal itu tidak ada gunanya. Kemudian, Lu Ming ingin memasukkan tanah 5 warna itu tetapi tidak ada gunanya. Lu Ming, tidak ada gunanya. Tanah suci semacam ini tidak bisa dirampas sama sekali. Tidak ada gunanya meskipun kita menggunakan dunia kecil. Kami hanya bisa menggalinya sedikit demi sedikit. Ren-chan memberitahu. Lu Ming tidak berdaya. Setelah itu, dia mengembunkan tangan besar dengan kekuatan dunia dan meraihnya. Namun, tanah 5 warna itu tampaknya merupakan satu kesatuan dan sangat kental. Dia tidak bisa mengambilnya sama sekali. Setiap saat, dia hanya bisa mengambil sedikit. Dibandingkan dengan Gunung Wanling yang besar, itu hanyalah setetes air di lautan. Ini terlalu lambat. Sekalipun kita menggali selama beberapa hari, kita tidak akan mampu menggali banyak tanah 5 warna. Aku bertanya-tanya apakah ini akan berhasil jika kita menggunakan pohon kuno pemahaman jalan. Lu Ming menghela nafas. Lalu, matanya berbinar. Tanah 5 warna ini memiliki sifat spiritual yang sangat kuat. Semua ramuan roh, ramuan Sein, dan ramuan kaisar di dekat gunung roh yang tak terhitung jumlahnya diproduksi karena tanah 5 warna ini. Jika Lu Ming memiliki tanah 5 warna dalam jumlah besar, pohon kuno pemahaman jalannya pasti akan tumbuh dengan cepat. Beberapa dari mereka memanfaatkan waktu dan menggali dengan kecepatan tinggi.
Namun tidak lama kemudian, mereka masih ditemukan oleh ras alien. Itu adalah sisa-sisa alam surga, bunuh. Lebih dari selusin ras alien menyerang Luming dan yang lainnya. Aura mereka sangat menakutkan. Ren Chan dan yang lainnya hendak bertarung. Serahkan ras alien ini padaku. Aku akan memancing mereka pergi. Kalian terus menggali tanah 5 warna dan tanaman obat. Setelah Luming selesai berbicara, dia bergegas menuju anggota suku asing. Tombak naga yang tak terbatas di tangannya mengembun dan dia membunuh mereka. Suara mendesing. Suara mendesing. Luming mengayunkan beberapa tombak pistol secara berurutan, menghancurkan kehampaan dan menyerang ras alien. Di antara ras alien, ada alien yang sangat kekar. Dia memegang gada besar dan memblokir pancaran tombak Luming. Peringkat 17 kekuatan pertempuran kaisar sejati. Jantung Luming berdetak kencang. Ras alien terkuat ini memiliki kekuatan tempur kaisar sejati peringkat 17, yang sangat kuat. Luming tidak melawan mereka secara langsung. Sebaliknya, dia mengepakkan sayap dewa 6 bulunya. Seperti pantom, Luming melewati ras alien dan menyerang ras alien lainnya. Suara mendesing. Sinar cahaya tombak menyala dan alien kaisar sejati peringkat 12 dibunuh oleh Luming. Kemudian, dengan sapuan tombak panjang, alien kaisar sejati peringkat 14 dikirim terbang. Tubuhnya hampir meledak dan dia mengeluarkan seteguk darah. Kamu sedang mencari kematian. Alien kaisar peringkat 17 yang sebenarnya sangat marah. Luming sebenarnya berani membunuh rakyatnya tepat di depan hidungnya. Dia hanya mencari kematian. Dia tidak punya waktu untuk peduli pada Ren Chan dan yang lainnya. Dia bertekad membunuh Luming. Dia menyerang Luming, tapi Luming berbalik dan melarikan diri ke arah lain. Mengejar. Pemimpin ras alien meraung dan memimpin ras alien lainnya mengejar Luming dengan gila-gilaan. Dengan kemampuan Luming saat ini, dia masih sedikit lebih cepat daripada kaisar alien sejati peringkat 17 ketika dia menggunakan sayap dewa berbulu 6. Namun, Luming tidak terburu-buru melepaskan lawannya. Sebaliknya, dia sengaja memperlambat lajunya agar lawannya merasa bisa mengejarnya. Oleh karena itu, ras alien tidak melepaskan Luming. Dalam sekejap mata, mereka sampai ke arah lain Gunung Wanling. Inilah tempatnya. Luming tiba-tiba berhenti. Nak, kamu tahu kamu tidak bisa melarikan diri sekarang, pergilah ke neraka. Ras alien menyerang Luming. Aku akan mengirimmu ke jalanmu. Luming mengeluarkan busur bintang jatuh dan menembakkan anak panah. Bang! Alien kaisar sejati peringkat 17 terluka parah. Dia memuntahkan seteguk darah dan matanya dipenuhi ketakutan. Kemudian, Luming menembakkan panah lain dan membunuh alien itu. Suara mendesing. Suara mendesing. Kemudian, dia menembakkan 2 anak panah lagi dan membunuh 2 kultivator alien kaisar sejati peringkat 16. Ras alien yang tersisa terkejut dan ingin melarikan diri. Luming menyingkirkan busur bintang jatuh dan melemparkan sayap dewa berbulu 6 untuk mengejar. Ras alien terkuat yang tersisa hanya berada di level 15 kaisar sejati. Mereka bukan tandingan Luming. Mereka ingin melarikan diri tetapi tidak secepat Luming. Segera, semua ras alien dibunuh oleh Luming. Dengan lambaian tangannya, dia menyingkirkan semua cincin penyimpanan dan inti kristal ras alien. Luming mendarat di Gunung Wanling dan memilih tempat untuk memecahkan batu tersebut, memperlihatkan 5 warna tanah di dalamnya. Mari kita lihat pohon kuno yang memahami jalan. Luming mendapat ide dan memasuki diagram gunung dan sungai. Pohon kuno pemahaman jalan berakar di salah satu puncak gunung dalam diagram gunung dan sungai. Luming menghancurkan gunung itu dan mencabut pohon kuno pemahaman jalan. Sosok Luming muncul kembali di Gunung Wanling. Dia menempatkan pohon kuno pemahaman jalan ke dalam tanah 5 warna. Perubahan mendadak terjadi. Bab 2294 menanam dunia kecil. D. Ketika Luming menempatkan pohon kuno pemahaman jalan di tanah 5 warna, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Akar pohon kuno pemahaman jalan tumbuh dengan liar dan menggali ke dalam tanah 5 warna. Akarnya tumbuh terlalu cepat. Beberapa dari mereka menggali ke dalam tanah sementara yang lain tumbuh di luar. Mereka mengikuti tanah 5 warna dan membungkusnya. Pada saat ini, pohon kuno pemahaman jalan mulai tumbuh dengan pesat. Daun-daunnya terjulur, dahan-dahannya tumbuh semakin panjang dan tebal. Seluruh pohon kuno pemahaman jalan tumbuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Pohon kuno yang memahami jalan itu tingginya 50 meter. Segera, ia tumbuh menjadi 60 meter,
65 meter, 70 meter. Lu Ming sangat gembira. Itu memang tanah suci. Efek dari memelihara tanaman sungguh menakjubkan. Lu Ming telah membudidayakan pohon kuno pemahaman jalan selama beberapa dekade dan menghabiskan banyak sumber daya untuk menumbuhkannya hingga setinggi 50 meter. Namun, ia telah tumbuh hingga hampir 50 meter hanya dalam waktu singkat. Akarnya tumbuh subur, seolah-olah akan membungkus semua tanah 5 warna. Setelah beberapa saat, ketinggian pohon kuno pemahaman jalan telah tumbuh hingga ketinggian yang mencengangkan, yaitu 100 meter. Saat ini, ada kilatan cahaya di kejauhan. Seorang ahli telah tiba. Mengumpulkan. Lu Ming memeluk pohon kuno pemahaman jalan dan menggunakan kekuatan dunia kecil untuk menyelimuti pohon kuno pemahaman jalan. Ledakan, ledakan, ledakan. Pohon kuno pemahaman jalan dicabut dan menuju ke dunia kecil Lu Ming. Akarnya seperti cakar yang tak terhitung jumlahnya, mencengkeram tanah 5 warna dan bergerak menuju dunia kecil. Ledakan, ledakan, ledakan. Sekitar 1/10 dari 5 warna tanah di seluruh Gunung Seribu Roh dibawa oleh pohon kuno pemahaman jalan ke dunia kecil Lu Ming. Ada tanah 5 warna yang jumlahnya tidak diketahui. Jumlahnya terlalu banyak. Jika mereka menggali secara perlahan, mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Saya mendapatkannya kali ini. Lu Ming sangat gembira. Dia tidak tahu berapa banyak tumbuhan yang bisa dia tanam dengan begitu banyak tanah 5 warna. Selain itu, pohon kuno yang memahami jalan tidak perlu lagi membeli cairan spiritual untuk menyiraminya. Dengan tanah 5 warna sebanyak itu sudah cukup. Kecepatan pertumbuhannya pasti akan mengejutkan. Manusia, mati. Dari jauh terdengar suara gemuruh yang keras. Beberapa ras alien bergegas menuju mereka. Lu Ming menggunakan sayap 6 bulunya dan meninggalkan tempat itu dalam sekejap. Tidak lama kemudian, Lu Ming mengusir ras alien dan memasuki Gunung Wanling. Dia memetik ramuan spiritual, ramuan suci, dan ramuan kaisar dengan liar. Mereka telah sepakat bahwa mereka akan meninggalkan tempat ini dalam 2 jam dan bertemu di lokasi yang sesuai. Lu Ming terus memanen dan memanen setidaknya ribuan tanaman obat dari berbagai tingkatan. Saat ini, dia bertemu dengan Ren Chan dan yang lainnya, yang sedang dikejar oleh beberapa ras alien. Lu Ming mengeluarkan busur bintang jatuh dan membunuh mereka. Kemudian, mereka melanjutkan memanen tanaman herbal. Segera, 2 jam hampir habis. Mereka hanya bisa menyerah dan bergegas keluar dari Gunung Wanling. Dengan akal sehat Ren Chan, mereka hanya menghadapi gelombang ras alien di sepanjang jalan, tapi mereka menghindarinya. Mereka terbang jauh-jauh dan segera sampai di celah gunung yang tersembunyi. Ini adalah tempat mereka sepakat untuk bertemu. Namun, merekalah yang pertama tiba, dan yang lainnya belum tiba. Aku ingin tahu bagaimana kabar yang lain. Ren Chan sedikit khawatir. Tidak lama kemudian, rombongan beranggotakan 4 orang datang. Namun, semuanya terluka dalam tingkat yang berbeda-beda. Begitu mereka tiba, mereka mulai mengedarkan energi internalnya untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Tak lama kemudian, semakin banyak orang yang datang. Setengah jam kemudian, hanya sekitar 30 orang yang datang. Ketika mereka tiba, ada lebih dari 50 orang. Namun kini, hanya sekitar 30 orang yang kembali. Ini membuat ekspresi semua orang menjadi jelek. Kebanyakan orang yang tidak datang sudah meninggal. Bas. Dan EBSCP, suara mendesing. Kekosongan berpindah dan 5 sosok muncul. Mereka adalah para sesepuh dan 4 kaisar agung lainnya. Ayo kembali. Penatua itu menginstruksikan. Tetua Agung, di mana yang lainnya? Haruskah kita menunggu lebih lama lagi? Seseorang berkata, tidak perlu menunggu, ayo pergi. Sang sesepuh menghela nafas. Yang lainnya semuanya mengungkapkan sedikit kesedihan. Dari apa yang dimaksud oleh Grand Elder, yang lainnya kemungkinan besar sudah mati. Mereka tidak berdaya. Sekarang suku-suku asing telah menduduki seluruh wilayah hutan surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Mereka seperti kura-kura di dalam toples, bersembunyi sepanjang hari dan menghadapi bahaya kapan saja. Mereka tidak tahu kapan mereka akan jatuh ke tangan suku asing. Alangkah baiknya jika dia bisa pergi ke surga Taiking. Beberapa orang menghela nafas. Berita penyerangan terhadap Gunung Seribu Roh menyebar dengan cepat. Ras alien di alam Seribu Roh terkejut dan mereka memburu Lu Ming dan yang lainnya kemana-mana. Sepanjang perjalanan, mereka berhati-hati dan menghindari ras alien dengan bantuan indera Ren Chan.
Mereka kembali ke dunia kecil setelah lebih dari 10 hari. Setelah kembali ke dunia kecil, mereka akan menyerahkan ramuan roh dan tanah 5 warna yang mereka pilih kepada para tetua dunia kecil untuk dibagikan. Lu Ming juga menyerahkan beberapa. Namun, Lu Ming hanya menyerahkan sedikit dari tanah 5 warna itu. Dia menyerahkan 80% ramuan spiritual, ramuan suci, obat kaisar, dan sisanya. Dia menyimpan beberapa ratus untuk dirinya sendiri dan berencana menanamnya di dunia kecil. Saudara Lu Ming, kamu dapat menyimpan ramuan roh dan ramuan suci untuk dirimu sendiri. Salah satu tetua tersenyum. Bagaimanapun, Lu Ming bukan dari dunia kecil ini. Mereka sudah sangat bersyukur dia ikut bertualang bersama mereka. Tidak apa-apa, saya tidak banyak menggunakan ramuan spiritual dan obat-obatan suci ini. Penatua, saya ingin mengumpulkan beberapa benih ramuan spiritual atau benih tanaman. Lu Ming tersenyum. Baiklah, aku akan mengirimkannya kepadamu dalam 2 hari. Kata orang yang lebih tua. Setelah itu, Lu Ming kembali ke kediamannya. Begitu dia masuk, sebuah tubuh memadat di dunia kecilnya dengan satu pikiran. Ini bukanlah tubuh Lu Ming yang sebenarnya, tetapi tubuh yang terkondensasi dari kekuatan jiwa. Di dunia kecil Lu Ming, dia adalah dewa yang bisa mengendalikan segalanya. Ini karena dia mengendalikan hukum di dunia kecil ini. Ketika kekuatan jiwa dipadatkan di dunia kecilnya sendiri, tidak ada bedanya dengan tubuh fisik. Lu Ming maju selangkah dan tiba di dataran. Datarannya sangat luas, dan pohon kuno pemahaman jalan berakar di sini. Di bawah akarnya ada tanah yang tidak berwarna. Dalam belasan hari, pohon kuno pemahaman jalan telah tumbuh jauh lebih tinggi. Tentu saja, pertumbuhannya tidak secepat saat dia pertama kali memperoleh tanah 5 warna. Kondisinya sudah stabil. Namun, ketinggian pohon kuno pemahaman jalan masih mencapai 200 meter. Daunnya sangat jernih dan cemerlang, dan aura dao agung masih melekat di sekitarnya. Jauh lebih cepat untuk memahami dao di sini daripada di luar. Lu Ming menggali tanah beku tak berwarna dari bawah pohon kuno pemahaman jalan dan menempatkannya di tempat lain. Kemudian, dia menanam sisa ratusan tanaman suci dan spiritual di mana-mana. Dunia kecil yang baru terbentuk tidak memiliki makhluk hidup atau tumbuh-tumbuhan, dan perlu ditambahkan dengan sendirinya. Di alam Kaisar Agung, seseorang bisa menciptakan makhluk hidup, tapi itu akan memakan waktu lama. Menambahkan sendiri adalah yang tercepat. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. 3 hari kemudian, para tetua pendiri mengirim orang untuk mengirimkan semua jenis ramuan roh dan benih tanaman. Lu Ming menyebarkan benih ini ke seluruh dunia kecil. Setelah beberapa waktu, benih ini akan berakar dan bertunas. Dunia kecil akan penuh vitalitas. Selanjutnya, Lu Ming mulai berkultivasi. Bab 2295, ras alien ada di sini. Kultivasi tidak mengenal waktu, dan waktu berlalu dengan cepat. Lu Ming berkultivasi di dunia kecil ini. Terkadang, dia berdebat dengan Ren Chan. Terkadang, dia pergi bersama mereka untuk mendapatkan sumber daya. Sangat cepat, 2 tahun telah berlalu. Di tahun pertama, Lu Ming, Ren Chan, dan yang lainnya sering keluar. Di tahun kedua, mereka jarang keluar. Pada tahun kedua, jumlah ras alien di 10.000 wilayah surgawi roh telah meningkat lagi, dan terdapat lebih banyak lagi guru. Lu Ming menduga ras alien telah berhenti menyerang surga Tai King dan mundur. Apalagi selama ini, masih banyak lagi ras asing di negeri senja. Di seluruh wilayah 10.000 roh surgawi, hanya negeri senja yang belum ditaklukkan. Jelas sekali, ras alien sangat penasaran dengan area ini dan telah mengirimkan sejumlah besar master untuk menaklukkannya. Selama kurun waktu ini, ras asing telah menyerang negeri senja. Seluruh negeri senja bergemuruh. Ras asing membombardir tanah dan menghancurkan struktur bumi. Mereka ingin menghancurkan medan energi di sini. Setelah membayar harga, struktur negeri senja memang telah dihancurkan oleh ras asing, dan jalur aman telah dibuka secara paksa. Orang-orang di dunia kecil juga memperhatikan dan mengirim orang untuk menanyakan situasi di luar. Ini karena menyangkut kelangsungan hidup dan keselamatan mereka. Jika negeri senja sepenuhnya ditaklukkan oleh ras asing, dunia kecil mereka mungkin akan ditemukan oleh ras asing juga. Tidak lama kemudian, sebuah berita mengejutkan datang. Ras alien bertempur jauh di negeri senja, tapi mereka diserang oleh kekuatan yang menakutkan. Di kedalaman negeri senja,
makhluk menakutkan telah terbangun dan menyerang ras alien. Pertempuran yang mengerikan telah dimulai. Hari itu, suara gemuruh datang dari kedalaman negeri senja, seolah-olah seekor binatang raksasa telah terbangun. Dalam pertempuran tersebut, ras alien mengalami kerugian besar. Sejumlah besar pembangkit tenaga listrik tewas di dalam. Dikatakan bahwa pembangkit tenaga listrik alam Kaisar Surgawi terbunuh dan jatuh ke dalam. Ras alien mundur dari kedalaman negeri senja dengan kekalahan. Ren Chan, Lu Ming, dan yang lainnya juga sangat terkejut saat mendengarnya. Apa sebenarnya yang ada di kedalaman negeri senja? Bahkan seorang kaisar surgawi pun terjatuh di sana. Itu terlalu mengejutkan. Aku masih belum cukup kuat. Aku harus terus meningkatkan kekuatan tempurku. Lu Ming bergumam. Dia memadatkan tubuhnya dengan jiwanya dan memasuki dunia kecilnya sendiri. Dia pergi ke pohon kuno pemahaman jalan untuk memahami hukum. Seseorang tidak memerlukan tubuh fisik untuk memahami hukum. Jiwa seseorang masih bisa memahaminya. Saat ini, fokus utamanya adalah memahami hukum kehidupan. Dalam 2 tahun terakhir, dia hanya berhasil menembus ke tingkat ketiga dalam salah satu hukum artefak Dao miliknya. Dia juga telah menyempurnakan semua permata kekacauan yang tersisa dan meningkatkan budidayanya ke puncak kaisar sejati bintang 4. Adapun hukum kehidupan, dia juga berada di ambang terobosan. Ini karena dia mampu memahami gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan, hukum kehidupan, dan hukum pengerjaan lebih cepat daripada hukum lainnya. Budidaya kali ini berjalan sangat lancar. Hukum hidupnya telah mencapai batas terobosan. Beberapa hari kemudian, Lu Ming berhasil menerobos dan hukum hidupnya berhasil menembus ke tingkat ketiga. Dengan cara ini, 3 prinsip utama Lu Ming semuanya telah mencapai ranah ketiga. Selain itu, hukum melahap, hukum pengerjaan, dan hukum susunan Dao semuanya berada di alam ketiga. Hanya hukum alkimia, hukum ekstremitas, dan hukum penetrasi yang masih berada di ranah kedua. Selain basis budidaya Kaisar Sejati Bintang 4 Puncak Lu Ming, kekuatan tempurnya saat ini telah mencapai batas Kaisar Sejati peringkat 17. Selama dia memiliki satu hukum lagi, atau budidayanya berhasil menembus menjadi Kaisar Sejati Bintang 5, kecakapan bertarungnya akan mencapai Kaisar Sejati level 18. Kekuatan bertarung Kaisar Sejati peringkat 18 dikenal sebagai kekuatan bertarung Kaisar Sejati Puncak. Tidak semua orang bisa mencapai level itu. Itu memiliki aturan yang ketat, yaitu menguasai hukum tertinggi dan 8 hukum jalur raja. Seseorang harus mengolah semuanya ke alam ketiga dan mencapai puncak Kaisar Sejati Bintang 7. Hanya orang seperti itu yang memiliki kekuatan tempur Kaisar Sejati peringkat 18. Di sisi lain, mereka yang belum menguasai maksim terhebat tidak akan memiliki kekuatan tempur Kaisar Sejati peringkat 18 bahkan jika mereka mengembangkannya hingga puncaknya. Paling-paling, mereka hanya memiliki kekuatan tempur Kaisar Sejati peringkat 17. Beberapa dari mereka paling banyak hanya bisa mencapai peringkat 16 Kaisar Sejati. Ini juga alasan mengapa Lu Ming jarang bertemu dengan Kaisar Sejati peringkat 18. Salah satu alasannya adalah sebagian besar Kaisar Sejati peringkat 18 mengasingkan diri untuk menerobos ke ranah Kaisar Agung. Alasan lainnya adalah karena jarang. Adapun Lu Ming, dia belum mencapai puncak kultivasi dan hukumnya, tetapi dia akan mencapai kekuatan tempur Kaisar Sejati peringkat 18. Jika budidaya dan hukumnya berada di puncak, kekuatan tempurnya akan sangat kuat. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa seseorang tidak dapat menerobos ke alam Kaisar Agung tanpa mencapai kekuatan bertarung Kaisar Sejati peringkat 18. Banyak orang yang tidak menguasai hukum pamungkas masih bisa menerobos ke alam Kaisar Agung jika mereka memiliki 9 jenis hukum di puncaknya. Mereka hanya membutuhkan 1 jenis hukum jalur raja. Itu benar, untuk menerobos ke alam Kaisar Agung, seseorang harus menguasai setidaknya 1 hukum jalur raja dari 9 hukum. Ini juga mengapa tubuh raja berpotensi menjadi kaisar yang hebat. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat Lu Ming mengakhiri kultivasinya dan merenung, tiba-tiba ada getaran. Seolah-olah seluruh dunia berguncang. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Lu Ming berubah. Ledakan, ledakan, ledakan. Seluruh dunia berguncang semakin hebat. Dunia kecil sedang diserang. Kumpulkan semuanya, kumpulkan. Sebuah suara menyebar ke setiap sudut. Ekspresi Lu Ming berubah. Mungkinkah ras alien telah menemukan dunia kecil ini? Bas. Dan EBSP, suara mendesing.
Di kota besar, banyak sekali sosok yang naik ke udara dan berkumpul di luar tembok kota. Lu Ming juga terbang dan melihat Ren Chan dan yang lainnya. Ekspresi setiap orang sangat jelek dan berat. Mereka melihat ke arah pintu keluar dunia kecil itu. Guncangan hebat datang dari arah itu. Bas. Dan EBSP, suara mendesing. Dari arah itu, seberkas cahaya terbang. Merekalah ahli yang menjaga pintu keluar. Saat ini, mereka semua panik. Ras alien sedang menyerang. Seseorang berteriak. Wajah banyak orang menjadi pucat. Mereka memikirkan rumor bahwa kemanapun ras alien lewat, mereka tidak akan membiarkan siapapun hidup. Bagaimana mungkin? Bagaimana ras alien bisa menemukan pintu masuk ke dunia kecil? Seseorang berteriak. Sudah bertahun-tahun berlalu, dan ras alien belum dapat menemukan pintu masuk ke dunia kecil mereka. Bagaimana mereka menemukannya sekarang? Apapun yang terjadi, bersiaplah menghadapi musuh. Seorang lelaki tua dengan hampir seluruh rambutnya tergerai berdiri di depan dan berbicara. Dia adalah seorang tetua dari dunia kecil. Ada total 5 tetua di dunia kecil, dan mereka semua adalah kaisar agung yang sangat kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar dari depan. Seolah-olah ribuan tentara dan kuda sedang berbaris di udara, menyebabkan kekosongan bergetar. Kemudian, kumpulan awan gelap menyerbu. Itu bukanlah awan gelap, tapi ras asing. Ras alien yang tak terhitung jumlahnya menunggangi semua jenis binatang dan meraung saat mereka menyerang. Sisa-sisa alam surga, bunuh mereka semua, jangan biarkan ada yang hidup. Ras alien mengaum dan makhluk asing mengaum. Mereka melambaikan senjata dan menyerang. Ayo kita bunuh jalan keluarnya, bunuh. Seorang tetua berteriak. Semua ahli di dunia kecil ini berkumpul dan menyerang ras alien. Lu Ming, Ren Chan, dan yang lainnya mengikuti kerumunan dan keluar. Kedua belah pihak bentrok. Yang pertama terkena serangan adalah para kaisar agung dari kedua belah pihak. Ketika mereka bertabrakan, gelombang kejut yang mengerikan meletus saat mereka bertarung dengan sengit. Bab 2296, Pertempuran Sengit. Membunuh. Tombak panjang muncul di tangan Lu Ming. Dia menusukkan tombaknya ke depan dan sinarnya memancar. Dalam sekejap, lebih dari 10 ras alien dibunuh oleh Lu Ming. Dengan kekuatan tempur Lu Ming saat ini, dia hampir tak tertandingi di antara para kaisar sejati. Bahkan jika dia bertemu dengan kaisar sejati peringkat 18, dia bisa mengalahkan mereka dengan bantuan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Oleh karena itu, Lu Ming sepertinya telah memasuki tanah tak bertuan. Dia tidak melakukan pertahanan sama sekali dan menyerang dengan sekuat tenaga, membunuh ras alien satu demi satu. Kemanapun Lu Ming lewat, ras alien itu jatuh ke tanah seperti tetesan air hujan. Namun, ras alien terlalu banyak. Jumlah mereka jauh lebih banyak dan memiliki lebih banyak ahli. Jeritan menyedihkan naik dan turun. Orang-orang dari alam surga juga terus-menerus dibunuh dan dijatuhkan di sini. Terutama dalam pertempuran antara ahli alam kaisar agung, alam surga berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Beberapa ahli alam kaisar yang hebat telah jatuh. Situasi ini sangat merugikan mereka. Membunuh. Kaisar alien sejati peringkat 18 sedang mengincar Lu Ming dan menyerbu ke arahnya. Ledakan, ledakan. Keduanya bertabrakan terus-menerus. Lu Ming mengabaikan pertahanannya sendiri dan melancarkan serangan hiruk-pikuk. Lu Ming memukul pihak lain dan pihak lain juga memukul Lu Ming. Keduanya mundur sambil batuk darah. Namun, Lu Ming memiliki tubuh emas yang tidak dapat binasa dan pertahanannya sangat mencengangkan. Selain terobosannya dalam hukum kehidupan, kekuatan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan bahkan lebih mengerikan lagi. Luka Lu Ming terus pulih. Lu Ming sama sekali tidak peduli dengan lukanya. Dia bergegas menuju pihak lain lagi dan bertarung dengan sekuat tenaga. Alien itu meraung dan menyerang Lu Ming dengan ekspresi ganas. Keduanya terus bertukar pukulan. Setelah lebih dari 10 gerakan, alien itu akhirnya dikalahkan. Lu Ming bisa pulih dengan cepat, tapi alien tidak bisa. Membunuh. Lu Ming menjadi satu dengan tombak. Dia menusukkan tombaknya ke depan dan menusuk kepala pihak lain. Pembangkit tenaga kaisar sejati peringkat ke-18 dibunuh oleh Lu Ming. Kekuatan Lu Ming saat ini benar-benar berada di puncak alam kaisar sejati. Dengan sapuan energi dunianya, dia menarik mayat itu ke dunia kecilnya.
Lu Ming kemudian menggunakan sayap Dewa Enam Bulunya untuk menyerang makhluk non-manusia dengan kekuatan tempur kaisar sejati tingkat 17. Setelah beberapa gerakan, alien itu juga dibunuh oleh Lu Ming. Sosok Lu Ming berkedip-kedip. Dia secara khusus memilih beberapa kaisar sejati terkemuka untuk dibunuh. Misalnya, kaisar sejati level 16, kaisar sejati level 17. Dengan cara ini, Ren Chan dan yang lainnya akhirnya bisa beristirahat. Pergi dan bunuh bocah itu. Di langit, kaisar yang bukan manusia menatap Lu Ming. Ada lebih banyak kaisar hebat dari ras non-manusia, dan mereka dapat dengan mudah mengeluarkan beberapa kaisar untuk melakukan hal lain. Membunuh. Kaisar yang bukan manusia menyerang Lu Ming. Murid Lu Ming berkontraksi. Kekuatan tempurnya saat ini hampir tak terkalahkan di alam kaisar sejati. Namun, dia bukan tandingan seorang kaisar hebat. Bahkan Kaisar Agung terlemah pun bisa membunuhnya dengan mudah. Lu Ming berencana menggunakan tubuh fisik Tirk Surgawi. Awalnya, ada terlalu banyak ahli suku asing dan banyak kaisar besar terkemuka. Bahkan jika Lu Ming menggunakan tubuh fisik Tirk Surgawi, itu tidak akan banyak berguna untuk situasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, Lu Ming berencana menyimpannya untuk saat-saat kritis. Namun, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya sekarang. Ledakan. Saat Lu Ming hendak menggunakan tubuh fisik Tirk Surgawi, tekanan yang menakutkan dan mengejutkan meledak dari kedalaman dunia kecil. Itulah kekuatan surga, kekuatan Dao Surgawi. Kaisar Surgawi. Lu Ming punya pemikiran di benaknya. Dikatakan bahwa ada kaisar langit lain di dunia kecil ini. Sepertinya itu benar. Nenek moyang. Para penggarap alam surga meraung dan menjadi bersemangat. Suara mendesing. Suara mendesing. Di kedalaman dunia kecil, beberapa lampu pedang menyala. Kemanapun cahaya pedang lewat, ruang itu terkoyak, meninggalkan retakan yang mengerikan. Beberapa lampu pedang diarahkan ke beberapa kaisar besar. Salah satunya adalah Kaisar Agung yang hendak menyerang Lu Ming. Itu adalah Kaisar Surgawi. Pakar alien itu meraung saat dia mundur ketakutan. Namun, bagaimana kecepatan mereka bisa dibandingkan dengan kecepatan Tirk di angkasa? Mereka tidak bisa mundur sama sekali. Puff, puff. Beberapa kaisar dari ras non-manusia terbunuh oleh beberapa cahaya pedang. Kemudian, cahaya pedang menyala di kehampaan, dan seorang lelaki tua dengan rambut putih dan jubah panjang muncul. Ini adalah nenek moyang lama dari dunia kecil ini, Kaisar Langit, yang dikenal sebagai pedang punah Kaisar Langit. Bas. Pedang Kaisar Surgawi yang sudah punah mengeluarkan suara memekakkan telinga saat cahaya pedang muncul dari tangannya. Dia akan menyerang Kaisar yang bukan manusia itu lagi. Namun, pada saat ini, ekspresi Kaisar Langit Jue Jian berubah drastis. Momentum pedangnya berubah dan berubah menjadi cahaya pedang yang cemerlang dan besar, menebas ke sisi kehampaan. Ledakan. Kekosongan itu meledak, dan sebuah tangan besar bersisik ungu muncul. Itu bertabrakan dengan cahaya pedang. Setelah raungan yang mengejutkan, cahaya pedang menghilang dan tangan besar itu juga menyusut kembali. Beberapa sisik di tangan besar itu terpotong, dan bekas darah mengalir keluar. Kemudian, kehampaan bergetar, dan alien kekar muncul di langit. Makhluk asing ini juga memancarkan tekanan mengerikan yang tidak lebih lemah dari tekanan Kaisar Surgawi Jujian. Dia juga merupakan eksistensi yang kuat di alam Kaisar Surgawi. Saya tidak menyangka akan ada Kaisar Surgawi yang lolos dari jaring. Anda tidak bisa dibiarkan hidup. Hari ini adalah hari kematianmu. Kata Tirk Surgawi asing dengan dingin sambil menyerang Juexian Tirk Surgawi. Tubuh pedang Kaisar Langit yang punah meledak dengan cahaya pedang yang cemerlang saat dia bertarung dengan lawannya. Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar di telinga semua orang di alam surga. Jangan berlama-lama dalam pertempuran, keluarlah. Suara pedang punah Kaisar Surgawi terdengar. Mengenakan biaya. 5 tetua dan pembangkit tenaga listrik kaisar besar lainnya berkumpul bersama Lu Ming dan yang lainnya. Mereka bergegas ke depan dan keluar tanpa mempedulikan nyawa mereka. Kalian semua, tetap di sini. Orang luar meraung dan mengepung mereka, tidak memberi mereka kesempatan. Kalian duluan. Kita harus bergegas keluar. 2 orang tua meraung. Tubuh mereka memancarkan sinar cemerlang yang menyala seperti api. Kedua tetua pendiri berusaha sekuat tenaga. Mereka membakar asal-usul mereka sendiri untuk meningkatkan kekuatan mereka dan memblokir sejumlah besar ahli alien. Bapak, banyak orang melolong sedih.
Membakar sumber kehidupan seseorang pasti akan menghabiskan kekuatan hidupnya dan seseorang pasti akan mati. Mengenakan biaya. Tetua itu meraung. Serang bersama kami, bunuh. Para sesepuh yang tersisa dan ahli kerajaan kaisar yang hebat memimpin semua orang untuk maju ke depan. Kedua tetua mencoba yang terbaik untuk menghentikan mereka, tetapi mereka akhirnya berhasil menembus pengepungan dan bergegas menuju pintu keluar dunia kecil. Di belakang mereka, ras alien mengejar mereka dengan kecepatan ekstrim. Dalam proses melarikan diri, masih ada orang yang sekarat. Segera, mereka melihat jalan keluar dari dunia kecil. Pada saat ini, pintu keluar dari dunia kecil telah dirobek oleh ras alien, dan pintu keluar tersebut telah meluas ratusan kali lipat. Mereka segera bergegas keluar. Namun, saat mereka bergegas keluar, ekspresi mereka menjadi lebih buruk. Di depannya ada kerumunan non-manusia yang padat, membentuk busur yang mengelilingi pintu keluar dunia kecil. Jelas sekali, ras alien telah bersiap. Apalagi dia melihat dua pria kekar di depan suku asing tersebut. Mereka berasal dari alam surga dan Lu Ming pernah melihatnya sebelumnya. Kedua pria kekar itu memandang Lu Ming dan yang lainnya dengan senyuman dingin. Nangong Kang, itu kamu. Kamu mengkhianati dunia kecil, kamu mengkhianati kami. Seseorang berteriak. Mereka akhirnya tahu mengapa ras alien menemukan pintu masuk ke dunia kecil. Itu karena seseorang telah mengkhianati mereka. Bab 2297, menyerang ke kedalaman tanah terlarang. Mata semua orang dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin saat mereka menatap kedua pria kekar itu. Mereka telah dikhianati. Hehehe. Saat ini, kedua pria kekar itu tertawa sinis. Kemudian, lapisan cahaya hitam terpancar dari tubuh mereka. Itu berputar dan dua bayangan hitam muncul dari tubuh mereka. Di samping mereka, dua sosok tampak seperti bayangan. Mereka telah dirasuki. Salah satu tetua berbicara. Mereka tidak dikhianati. Keduanya pernah ditangkap oleh ras asing saat keluar untuk mengumpulkan informasi. Kemudian, mereka dirasuki oleh ras asing dan mendapatkan alamat pintu masuk ke dunia kecil. Pada saat ini, kedua pria kekar itu juga sadar. Ketika mereka melihat Lu Ming dan yang lainnya, mereka langsung mengerti bahwa mereka telah dimanfaatkan. Mereka telah menemukan pintu masuk ke dunia kecil. Keduanya meraung, dan mata mereka memerah. Mereka berbalik dan menerkam ras alien. Sulit bagi mereka untuk menerima hal ini. Namun, salah satu makhluk asing dari alam Kaisar Agung menyerang dengan dua telapak tangan dan membunuh dua pria kekar itu. Hehehe, sisa-sisa alam surga, masih ingin kabur. Bunuh mereka, jangan biarkan satu pun dari mereka lolos. Salah satu makhluk asing dari alam Kaisar Agung melambaikan tangannya. Seketika, pasukan alien menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Isi daya, salah satu tetua meraung dan menyerang lebih dulu. Pertempuran kacau kembali terjadi. Kedua belah pihak bertempur dengan sengit. Namun, ras alien datang dari belakang. Lu Ming dan yang lainnya sama sekali bukan tandingan mereka. Bunuh, bunuh, bunuh. Mata Lu Ming memerah. Dia memegang tombak panjangnya dan membantainya. Ras alien terus-menerus dibunuh olehnya. Dia bermandikan darah, baik rasnya maupun ras alien. Dia terus mengedarkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan, menyembuhkan luka-lukanya. Dia seperti mesin pembunuh yang tidak akan pernah lelah. Lu Ming tidak tahu berapa banyak ras alien yang telah dia bunuh, tetapi jumlah orang di sekitarnya semakin berkurang. Ren Chan juga terluka parah. Jika bukan karena perlindungan Lu Ming, dia pasti sudah mati. Kami akan memblokir mereka dan membiarkan mereka keluar. Mereka harus segera keluar. Salah satu tetua meraung ketika tubuhnya mulai terbakar seperti nyala api. Dia membakar sumber kehidupannya. Dia bukan satu-satunya. Para tetua lainnya, termasuk para ahli Kaisar Agung, semuanya membakar kekuatan hidup mereka. Setelah membakar sumber kehidupannya, kekuatan tempurnya meningkat secara dramatis. Mereka akhirnya membuka lubang. Keluar. Ren Chan, kamu harus selamat. Seorang tetua meraung. Ren Chan dan Lu Ming terlalu berbakat. Mereka tidak bisa mati di sini. Mereka hanya bisa bangkit di masa depan jika lolos. Kaum muda adalah harapannya. Tetua Agung, tetua. Ren Chan menangis. Yang lainnya sama. Para tetua dan tetua melakukan ini untuk melindungi mereka. Jika tidak, dengan kekuatan tempur mereka sendiri, mereka akan memiliki peluang lebih besar untuk keluar. Saat ini, hidung Lu Ming terasa sedikit masam. Dalam 2 tahun terakhir,
dia telah menyatu dengan dunia kecil ini dan memiliki perasaan terhadapnya. Tapi sekarang, dia melihat dengan matanya sendiri bahwa orang-orang yang dia kenal sekarat satu persatu di depan matanya. Ini adalah semacam kesedihan. Kekuatan, kekuatan, aku membutuhkan kekuatan yang tak tertandingi. Lu Ming meraung di dalam hatinya. Jika dia tidak memiliki kekuatan, dapat diperkirakan bahwa jika wilayah surgawi Taiking ditembus di masa depan, alam primordial juga tidak akan selamat. Saat itu, dia tidak akan bisa melindungi keluarganya, teman-temannya, dan kekasihnya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Isi daya. Seorang tetua meraung, membunuh. Lu Ming, Ren Chan, dan yang lainnya mengikuti, mengaum dan menyerbu menuju celah. Hentikan mereka. Para ahli dari ras asing menyerang dengan ganas, tetapi mereka dihadang oleh para sesepuh. Lu Ming dan sekelompok orang menyerbu ke arah jalan dengan liar. Di depan mereka, ada beberapa tokoh besar setingkat kaisar yang membuka jalan. Sepanjang perjalanan, masih ada orang yang tewas dalam pertempuran, namun mereka bertekad. Akhirnya, mereka keluar dari pengepungan. Namun, para sesepuh dan tetua kerajaan besar lainnya telah ditenggelamkan oleh ras asing. Mereka tidak lagi terlihat. Mereka tahu bahwa sebagian besar sesepuh dan tetua tidak akan mampu bertahan hidup. Membunuh. Di kejauhan, ras alien mengejar mereka, dan situasinya masih sangat berbahaya. Kemana kita harus pergi? Ada ras alien di mana-mana. Kemanapun kita pergi, kita akan mati. Wajah banyak orang pucat. Bahkan jika mereka bergegas keluar, mereka tetap tidak punya jalan keluar. Masuki negeri senja. Pada saat itu, kata-kata Lu Ming terdengar oleh semua orang yang hadir. Banyak orang tidak bisa tidak melihat ke arah Lu Ming. Negeri senja adalah kawasan terlarang nomor 1 di wilayah 10.000 roh surgawi. Itu penuh bahaya, dan mereka yang masuk kemungkinan besar akan mati. Sebelumnya, sejumlah besar pembangkit tenaga listrik asing telah memasuki kedalaman negeri senja dan menderita kerugian besar. Bahkan Tirk surgawi telah mati. Bukankah mereka akan mendekati kematian jika mereka masuk? Jika kita mencoba melarikan diri ke arah lain, kita tidak akan bisa melarikan diri. Cepat atau lambat, mereka akan mengejar kita. Saat itu, hanya kematian yang menunggu kita. Hanya dengan memasuki kedalaman negeri senja kita bisa memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kalau tidak, kita tidak akan punya kesempatan. Lu Ming berbicara dengan suara tegas. Baiklah, ayo lakukan itu. Kami tidak punya waktu. Serang ke kedalaman negeri senja. Ren Chan berteriak. Ayo pergi. Beberapa kaisar yang tersisa juga membuat keputusan dan bergegas ke kedalaman negeri senja. Di belakang mereka, ras asing mulai mendekati mereka. Saat mereka melarikan diri, mereka mengejar dan membunuh, dan orang-orang terus sekarat. Kami akan naik ke belakang. Beberapa kaisar besar datang ke belakang untuk menghentikan ras alien. Negeri senja sangat berbahaya. Itu dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Namun karena serangan suku asing, struktur medannya telah berubah. Ada jejak pertarungan wawah di mana-mana, dan energi medan telah menghilang. Mereka mengikuti jalan yang dibuka oleh ras alien. Kalau tidak, mereka akan mati di bawah pengaruh medan energi itu. Mereka menyerbu sampai ke negeri senja. Namun, setelah menyerang beberapa saat, mereka bertemu dengan kelompok ras asing lainnya. Jalan ini juga dijaga oleh ras alien. Ketika mereka melihat Lu Ming dan yang lainnya, ras alien itu meraung dan menyerbu. Ada musuh yang kuat di depan dan pengejar di belakang. Sekarang, hanya ada satu pertempuran tersisa. Mengenakan biaya. Lu Ming memimpin. Gelabelanya bersinar, dan tubuh fisik Tirk surgawi terbang keluar. Sekarang, dia tidak punya pilihan selain menggunakan tubuh jasmani kaisar surgawi. Untungnya, dalam beberapa tahun terakhir, Lu Ming akan menyimpan energi untuk tubuh Tirk surgawi setiap kali dia punya waktu luang. Lu Ming telah membunuh begitu banyak ras alien alam kaisar sejati dan memperoleh kristal mereka dalam jumlah yang mencengangkan. Mereka terus-menerus diubah menjadi energi untuk tubuh fisik kaisar surgawi. Selama 2 tahun terakhir, energi yang tersimpan dalam tubuh jasmani kaisar langit telah mencapai 55%. Kekuatan energi yang begitu kaya secara alami sungguh mencengangkan dan menakutkan. Lu Ming bergabung ke dalam tubuh fisik Tirk surgawi. Tubuh fisik Tirk surgawi memegang pedang tempur dan menebasnya. Sejumlah besar ras alien di bawah level kaisar agung terbunuh seketika.
Boneka yang sangat kuat. Ren Chan dan yang lainnya sangat gembira. Mereka mengira tubuh jasmani Kaisar Langit adalah boneka. Lu Ming mengendalikan tubuh fisik Tirk surgawi dan memimpin pembunuhan. Tubuh fisik The Celestial Tirk kokoh dan abadi. Lu Ming sama sekali tidak peduli dengan pertahanan. Dia hanya perlu menyerang ke depan dan membunuh. Bab 2298, Zombie Berbulu Emas. Tubuh jasmani Kaisar Langit telah menyimpan 55% energi. Saat meledak, sungguh mengejutkan. Seorang Kaisar Agung Bintang 1 dari ras non-manusia bergegas mendekat dan dibunuh oleh Lu Ming dengan satu tebasan. Jika dia menggunakan 55% energinya, itu akan cukup untuk membunuh Kaisar Agung Bintang 3. Membunuh. Lu Ming berhasil melewatinya. Dengan kekuatan surgawi Lu Ming, ras alien di depan mereka akhirnya dikalahkan. Mereka bergegas. Namun, karena mereka dihadang di depan dan ras asing di belakang mereka menyusul, mereka kehilangan banyak orang. Orang-orang terus-menerus sekarat. Sekarang, jumlah mereka kurang dari 3.000 orang. Jumlah orang di seluruh dunia kecil sangat mengejutkan. Tentu saja, ada lebih dari 3.000 orang. Namun, mereka yang memiliki tingkat budidaya rendah disimpan di dunia kecil oleh ahli alam kaisar sejati. Namun, ini juga sangat berbahaya. Jika kaisar yang sebenarnya terbunuh, semua orang di dunia kecil akan mati juga. Jadi, di sepanjang perjalanan, siapa yang tahu berapa banyak orang dan berapa banyak binatang dewa yang telah mati? Jumlahnya tidak terbatas. Ini adalah perang antara dua dunia, dan ini sangat kejam. Ketika ras asing menyerang alam surga, jumlah makhluk hidup yang mati di alam surga tidak terhitung banyaknya. Kurang dari 3.000 orang menyerbu ke kedalaman negeri senja. Namun, setelah menyerang beberapa saat, mereka bertemu dengan kelompok ras asing lainnya. Tidak ada jalan lain. Jalan ini telah dibuka oleh ras alien, jadi secara alami ada ras alien yang menjaganya. Namun, pergi ke tempat lain jauh lebih berbahaya. Medan energi negeri senja bisa membunuh segalanya. Semua orang bertarung sekuat tenaga, bermandikan darah saat mereka menyerang ke depan. Namun beberapa ratus orang lainnya tertinggal di sini selamanya. Untungnya, setelah menghadapi beberapa gelombang ras alien, tidak ada lagi ras alien di depan. Lu Ming membunuh ke belakang dan bertarung dengan ras alien yang mengejarnya. Di akhir pertempuran, energi dalam tubuh jasmani Kaisar Langit benar-benar habis dan dia tidak dapat lagi mengendalikannya. Lu Ming tidak punya pilihan selain menyingkirkan tubuh Tirk surgawi. Pada saat ini, dia telah membunuh ras alien yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, mereka hanya tersisa sekitar 2.000 orang. Ini merupakan kerugian yang sangat besar. Saat ini, mereka akhirnya sampai di kedalaman negeri senja. Di depannya, ada gunung-gunung satu demi satu, naik dan turun satu sama lain. Pada titik ini, jenis asing sebenarnya berhenti dan mundur. Di mata orang luar, semua orang bisa melihat ketakutan dan teror. Lu Ming dan kelompoknya menjadi bersemangat dan tidak berani gegabah. Gunung-gunung ini terlihat seperti kuburan besar. Seseorang berkata, suaranya agak kering. Yang lainnya diam. Memang benar gunung-gunung ini satu demi satu benar-benar tampak seperti kuburan besar. Meski tidak ada batu nisan atau apapun, bentuknya terlihat sangat mirip. Saya kira tidak demikian. Gunung-gunung ini begitu megah, bagaimana bisa menjadi kuburan yang besar? Setelah beberapa saat, seseorang bertanya dengan bingung. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Seseorang bertanya. Suku-suku asing telah mundur. Mari kita istirahat dan memulihkan kekuatan kita. Satu kelompok akan beristirahat sementara kelompok lainnya akan berpatroli di sekitar. Kata seorang tetua dari alam Kaisar Agung. Sekarang, hanya tersisa 3 Kaisar Agung di antara mereka. Semua orang mengangguk. Inilah satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang. Saat mereka hendak mengatur istirahat mereka, tiba-tiba, suara gemuruh datang dari depan. Itu berasal dari pegunungan itu. Semua orang terkejut. Mereka tidak punya waktu untuk istirahat dan berkumpul, berjaga-jaga. Ledakan, ledakan, ledakan. Beberapa gunung megah bergetar. Di bawah tatapan kaget semua orang, mereka benar-benar terbelah. Mengaum, raungan datang dari celah di gunung, dan ki iblis yang menakutkan meledak. Sangat menakutkan hingga membuat jantung orang berdebar kencang. Itu adalah sebuah kengerian yang luar biasa. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan datang dari beberapa gunung berturut-turut.
Gunung-gunung bergetar karena suara gemuruh, dan bahkan bumi pun bergetar. Awan di langit tersebar, dan retakan muncul di angkasa. Tampaknya ada beberapa binatang purba yang tertidur di pegunungan. Ini, apa ini? Suara seseorang bergetar. Mereka mengingat kembali berita yang pernah mereka dengar sebelumnya. Beberapa waktu lalu, Outlander telah memasuki kedalaman negeri senja dalam jumlah besar, namun pada akhirnya mereka kembali dengan kekalahan. Makhluk menakutkan telah terbangun di kedalaman negeri senja. Orang-orang Outlander, yang juga merupakan kaisar surgawi, telah jatuh di sini. Apakah makhluk seperti ini yang dia hadapi sekarang? Wajah mereka menjadi pucat. Ini benar-benar jalan buntu. Ada ras alien di belakang mereka, dan ada makhluk hidup di depan mereka. Namun, mereka tidak menyalahkan Luming. Bahkan jika mereka tidak mengambil jalan ini dan bergegas ke tempat lain di wilayah 10.000 roh surgawi, tidak ada cara bagi mereka untuk pergi. Ras alien akan menyusul mereka. Jika mereka bertemu dengan Tirk surgawi ras alien, mereka tetap akan dikutuk. Sejak ras alien menemukan pintu masuk ke dunia kecil, nasib mereka sepertinya telah ditentukan, sama seperti semua makhluk lain di wilayah 10.000 roh surgawi. Mengaum, beberapa suara gemuruh yang menakutkan terdengar dari pegunungan. Kemudian, beberapa sosok keluar. Dan EBSP, seketika, energi kematian yang mengerikan meledak dan menutupi dunia. Banyak dari mereka yang budidayanya lebih lemah segera mengeluarkan seteguk darah dalam jumlah besar. Itu adalah manusia, tidak, zombie. Seseorang berseru kaget. Sosok yang keluar dari gunung bukanlah binatang raksasa prasejarah. Berbentuk dewasa dan bertubuh tinggi, tingginya lebih dari 2 meter. Namun, sosok-sosok ini ditutupi rambut panjang berwarna emas dan memiliki mata berwarna merah darah. Aura kematian dan keganasan begitu kental hingga tak bisa dibubarkan. Mereka jelas-jelas zombie. Gunung-gunung ini memang merupakan kuburan yang sangat besar. Para ahli yang menakutkan dimakamkan di kuburan besar ini, dan mereka berubah menjadi zombie setelah kematian mereka. Banyak pemikiran terlintas di benak Luming dan yang lainnya. Namun, keberadaan seperti apa yang bisa berubah menjadi zombie yang menakutkan? Bahkan kaisar surgawi dari ras asing telah jatuh di sini. Mengaum, total ada 5 zombie. Mata merah darah mereka tertuju pada Luming dan yang lainnya. Aura yang menakutkan dan mematikan memenuhi udara. Tidak baik, berhenti. Para kaisar besar yang tersisa bergegas maju dan melepaskan aura mereka, mencoba menghentikan Ki Iblis. Namun, saat Ki Iblis menghantam mereka, tubuh mereka bergetar dan mundur. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka tidak bisa menahan Ki yang ganas. Kekuatan zombie ini sangat menakutkan. Namun, meskipun zombie-zombie ini memiliki kekuatan yang luar biasa, mereka tampaknya tidak memiliki kecerdasan apapun. Dengan suara gemuruh, ki jahat mereka menjadi lebih kuat dan berubah menjadi niat membunuh yang dingin. Tidak bagus, mundur. Seorang kaisar agung meraung. Mengaum. Kelima zombie itu meraung dan bergerak seperti kilat, bergegas menuju kerumunan dengan kecepatan yang sangat cepat. Aku sudah selesai. Setiap orang memiliki pemikiran yang sama. Kekuatan beberapa zombie ini sangat mengejutkan. Mereka bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak sama sekali. Mereka akan mudah terkoyak. Berhenti. Pada saat ini, suara gemuruh keras datang dari kedalaman negeri senja. Kemudian, kelima zombie itu tiba-tiba berhenti dan melayang di udara. Bas. Dan EBSP, suara mendesing. Di kedalaman negeri senja, di balik pegunungan yang menjulang tinggi, setidaknya selusin sosok terbang di udara. Mereka sangat cepat, dan dalam sekejap mata, mereka sudah berada di dekat mereka. Bab 2299, Pembudidaya Tubuh Kuno. Manusia, itu manusia. Seru Renchan, dan yang lainnya juga menjadi bersemangat. Orang-orang itu pastilah manusia. Mereka semua adalah pria parubaya dengan tubuh kekar dan aura kuat. Tubuh mereka dipenuhi dengan esensi kehidupan yang kuat. Mereka bukan zombie, tapi manusia sungguhan. Mereka tidak menyangka akan ada manusia di kedalaman negeri senja, dan sepertinya zombie-zombie kuat itu akan mendengarkan perintah mereka. Jika dia manusia, mereka akan diselamatkan. Lebih dari selusin pria kekar maju dan membungkuk terlebih dahulu kepada zombie-zombie itu, yang membuat orang terkejut. Kemudian, selusin dari mereka memandang Luming dan yang lainnya dengan rasa permusuhan yang kuat di mata mereka.
Kalian berasal dari sistem hukum. Apakah kamu yang mengganggu tidur nenek moyang kita? Pemimpin kelompok itu, seorang pria kekar, berbicara dengan suara dingin. Sistem hukum. Nenek moyang sedang tertidur lelap. Dia sangat terkejut melihat Lu Ming, Ren Chan, dan yang lainnya. Apa maksud pria kekar ini? Mengapa dia mengatakan bahwa itu adalah sistem hukum? Pernyataan ini sangat aneh. Mungkinkah pihak lain tidak mengembangkan sistem nomologis? Dan tidurnya nenek moyang, mungkinkah itu mengacu pada zombie-zombie itu? Senior, bukan kami yang mengganggu tidur leluhurmu beberapa waktu lalu. Itu adalah orang luar. Kata Ren Chan. Ras asing. Ras alien apa? Pria parubaya terkemuka itu bingung. Menurutku, itu mereka. Tidak ada orang baik dalam sistem hukum. Tangkap mereka semua terlebih dahulu dan serahkan kepada para tetua untuk diinterogasi guna mengetahui konspirasi apa yang mereka miliki. Teriak pria besar lainnya. Tidak buruk. Laki-laki kekar lainnya mengangguk satu demi satu. Ini membuat ekspresi Lu Ming dan yang lainnya berubah. Pria kekar yang memimpin mengangguk. Seketika, lebih dari 10 pria kekar bergerak secepat kilat dan muncul di sekitar Lu Ming dan yang lainnya. Ledakan, ledakan, aura mengejutkan keluar dari tubuh selusin pria kekar, dan terjadilah ledakan yang menggelegar. Pilar ki darah mengalir keluar dari tubuh mereka dan membubung ke langit seperti asap. Itu adalah ki darah murni. Selusin pria kekar itu seperti 10 naga barbar kuno. Ki darah mereka sangat padat, membentuk tekanan yang mengerikan. Penggarap tubuh kuno, mereka adalah penggarap tubuh kuno. Seru seorang kaisar agung. Yang lainnya juga sangat terkejut. Penggarap tubuh kuno, orang-orang ini sebenarnya adalah penggarap tubuh kuno. Tidak heran orang-orang ini menyebutnya sistem hukum. Sistem penanaman kuno dan sistem hukum memang merupakan dua sistem penanaman yang sangat berbeda. Namun, para penggarap tubuh kuno telah lama hilang. Hanya sebagian kecil saja yang masih diwariskan, dan jumlah orang yang membudidayakannya juga sangat sedikit. Sebenarnya ada lebih dari 10 penggarap tubuh Archean di sini. Senior, kamu salah paham. Ini pertama kalinya kami datang ke sini. Kami juga sedang diburu, jadi kami kabur ke sini. Yang mengganggumu memang dari suku asing. Seorang kaisar menjelaskan. Aura selusin pria kekar ini terlalu mencengangkan. Ki dan darah mereka sangat kaya, seperti naga liar. Otot-otot mereka sedikit gemetar, dan mereka benar-benar mengeluarkan suara gemuruh yang menakutkan. Hal itu disebabkan oleh getaran ototnya yang cepat dan hembusan udara. Ini adalah seorang kultivator tubuh kuno yang murni. Dikatakan bahwa para penggarap tubuh dahulu kala mengolah tubuh fisik mereka. Ki dan darah mereka seperti naga, dan tubuh fisik mereka luar biasa kuat. Mereka tidak mempunyai kekuatan Sein atau kekuatan dunia di dalam tubuh mereka, namun mereka masih bisa terbang dan bahkan menghancurkan kehampaan. Yang diandalkan adalah tubuh fisiknya. Otot-otot mereka bergetar dan beresonansi dengan ruang, memungkinkan mereka terbang. Mereka telah menggunakan tubuh mereka secara ekstrim. Inilah yang terjadi pada selusin pria kekar di depannya. Apakah itu kesalahpahaman atau tidak, Anda bisa menjelaskannya kepada orang yang lebih tua. Ayo pergi, jangan paksa kami bertarung. Kamu mendekati kematian. Pria kekar yang memimpin berkata dengan dingin. Aura menakutkan menyelimuti langit dan bumi. Sosoknya jelas tidak berbeda dengan orang biasa, namun ia membuat orang merasa seolah-olah sedang menghadapi binatang buas raksasa. Mengaum, mengaum. Kelima zombie juga meraung, dan aura menakutkan mereka menyelimuti Lu Ming dan yang lainnya. Ekspresi semua orang berubah. Kelima zombie ini sangat kuat. Dengan tambahan selusin pria kekar, mereka tidak bisa menolaknya. Jika mereka menyerang, hanya kematian yang menunggu mereka. Tidak peduli apa, mereka semua adalah manusia. Itu lebih baik daripada jatuh ke tangan ras alien. Benar, kalau begitu kita akan pergi bersama mereka. Beberapa orang mengirimkan suaranya. Pada akhirnya, beberapa kaisar agung mengangguk dan memutuskan untuk mengikuti pihak lain. Ikuti kami. Pria kekar yang memimpin jalan menuju kedalaman negeri senja. Lu Ming dan yang lainnya mengikutinya. Pria kekar lainnya tertinggal dan menghalangi jalan keluar mereka. Mereka terbang menuju pegunungan yang mirip makam, dan ketika kelima zombie itu tiba, mereka memasuki celah di pegunungan, dan pegunungan itu menutup satu persatu. Mungkinkah semua zombie ini adalah ahli yang membudidayakan penggarap tubuh kuno ketika mereka masih hidup? Lu Ming menebak dalam hatinya.
Penggarap tubuh kuno memiliki tubuh yang sangat kuat, dan sulit bagi tubuh mereka untuk membusuk bahkan setelah kematian. Zombie-zombie ini sangat kuat, jadi kemungkinan besar mereka terbentuk setelah penggarap tubuh kuno meninggal. Para ahli yang mengembangkan sistem nomologis tidak memiliki badan sekuat itu. Bahkan jika mereka berubah menjadi zombie setelah kematian, mereka tidak akan sekuat itu. Terlebih lagi, zombie-zombie ini sepertinya tidak memiliki kecerdasan apapun, tapi mereka mendengarkan perintah dari orang-orang kekar. Orang-orang kekar menyebut zombie ini sebagai nenek moyang, yang menjelaskan masalahnya lebih jauh lagi. Sekelompok orang terus masuk ke dalam. Setelah melintasi pegunungan itu, yang tampak di hadapannya tetaplah pegunungan. Ada banyak sekali gunung. Tidak mungkin setiap gunung memiliki zombie yang kuat, kan? Seseorang berkata dengan suara rendah, penuh keterkejutan. Jika itu yang terjadi, itu akan sangat menakutkan. Tak heran jika ras asing akan menderita kerugian besar di sini. Mereka telah terbang melintasi setidaknya 100 gunung. Di depan mereka, ada sebuah kol yang dikelilingi oleh beberapa gunung. Di kol, ada gerbang batu besar. Pintu batunya terbuka, dan ada vortex hitam pekat di dalamnya. Ini adalah pintu masuk ke dunia kecil. Lu Ming dan kelompoknya punya ide. Pria kekar yang memimpin memasuki pintu batu terlebih dahulu, diikuti oleh Lu Ming dan yang lainnya. Setelah melangkah melewati pintu batu, mereka tiba di sebuah alun-alun besar di saat berikutnya. Sudah banyak orang di sekitar alun-alun. Mereka semua adalah pria parubaya dengan ki dan darah yang kuat. Sekali melihat dan orang dapat mengetahui bahwa mereka semua berasal dari sistem zaman dahulu. Tanah terlarang nomor 1 di tanah 10.000 roh, kedalaman tanah senja, sebenarnya memiliki dunia kecil dengan sejumlah besar pembudidaya tubuh archean. Benar-benar mengejutkan. Ikut denganku. Pria kekar yang merupakan pemimpin kelompok itu berdiri di depan mereka. Setelah dia selesai berbicara, dia memimpin mereka dan terbang ke depan. Ruang ini, tidak, mungkinkah ini adalah dunia kecil yang lahir secara alami? Petik 2. Lu Ming merasakannya dengan hati-hati dan bahkan lebih terkejut lagi. Ada banyak dunia kecil di dunia ini dan kebanyakan adalah buatan manusia. Begitu kultivasi seseorang mencapai alam kaisar sejati, mereka akan mampu mengembangkan dunia kecil yang relatif stabil. Namun, hanya sedikit sekali dunia kecil yang bukan buatan manusia, melainkan lahir secara alami. Misalnya, ketika alam surga lahir, akan ada juga beberapa dunia kecil yang lahir dan melekat pada alam surga. Namun, dunia kecil seperti itu sangatlah langka. Tempat di mana para penggarap tubuh kuno tinggal lahir secara alami. Bab 2300, Dunia Kultivator Tubuh. Setelah terbang beberapa saat, sebuah kota besar muncul di hadapan mereka. Di kota, segala jenis bangunan batu menjulang tinggi ke langit. Mereka begitu padat sehingga orang tidak bisa melihat ujungnya. Dari jauh, terlihat banyak orang datang dan pergi di kota. Tempat ini seperti dunia nyata. Itu seperti sebuah negara besar. Dikatakan bahwa ada banyak sistem budidaya di zaman dahulu kala. Misalnya, kultivator tubuh kuno, dao bela diri kuno, dao iblis kuno, dan sebagainya. Ada banyak jalur kultivasi, dan sangat makmur, kemudian sistem hukum asal bangkit dan berkembang dengan kecepatan yang mencengangkan. Ini karena sistem budidaya kuno memiliki persyaratan yang sangat tinggi dalam segala aspek. Kondisi budidayanya keras, dan hanya sedikit orang yang bisa mengolahnya. Namun, sistem nomologis tidak memiliki persyaratan yang tinggi. Selama seseorang memiliki bakat, mereka dapat mengolahnya dan tumbuh secara alami dengan sangat cepat. Tidak butuh waktu lama bagi sistem nomologis untuk menjadi sistem budidaya yang paling kuat. Di mana ada orang, di situ ada seni bela diri. Dan EBSCP, berbagai sistem saling berperang dan kemudian terjadi perang yang mengejutkan. Dan EBSCP, berbagai sistem kuno berperang melawan sistem hukum. Pertempuran itu menggemparkan dunia, namun pada akhirnya berakhir dengan kemenangan besar bagi sistem nomologis. Adapun sistem lainnya, banyak warisannya yang terputus dan hancur. Perlahan-lahan, mereka menjadi semakin lemah. Saat ini, tidak banyak orang yang mengembangkan sistem kuno. Namun, ada dunia seperti itu di sini. Mungkinkah sudah ada di sini sejak zaman dahulu kala? Imajinasi semua orang menjadi liar. Setelah itu, mereka terbang ke kota. Banyak orang memandang Lu Ming dan yang lainnya dengan rasa ingin tahu, saling berbisik. Tidak lama kemudian, mereka sampai di alun-alun lain.
Sudah ada beberapa orang di alun-alun. Ada lelaki tua, lelaki parubaya, dan kaum muda. Semuanya memiliki kidan darah yang kuat, seperti naga liar. Meskipun rambut para tetua telah memutih, kulit mereka halus dan otot mereka penuh, seolah dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas. Lebih tua, pria kekar yang memimpin datang ke hadapan beberapa tetua berambut putih dan membungkuk untuk melapor. Dia kemudian memberitahu mereka secara detail tentang pertemuannya dengan Lu Ming dan yang lainnya. Beberapa tetua mengangguk. Salah satu dari mereka berjalan menuju Lu Ming dan yang lainnya. Apakah kamu yang mengganggu tidur nenek moyang kita beberapa waktu lalu? Orang tua itu bertanya. Senior, itu bukan kami. Kata salah satu kaisar agung di pihak Lu Ming. Bukan kamu. Beberapa waktu lalu, nenek moyang kita diganggu dan keluar dari kubur. Dia meraung dan berkelahi dengan orang-orang. Kali ini, kami mengirim orang untuk memeriksa dan kebetulan melihat Anda. Bagaimana kamu bisa bilang itu bukan kamu? Wajah lelaki tua itu menjadi gelap. Senior, itu sebenarnya bukan kami. Yang menyerang tempat ini adalah ras alien. Kami juga dikejar oleh ras alien, jadi kami kabur ke sini. Seorang kaisar menjelaskan. Ras asing. Ras alien apa? Mungkinkah itu binatang dewa? Ada juga banyak binatang suci di antara kamu. Orang tua itu bingung dan tatapannya menyapu Lu Ming dan yang lainnya, itu bukanlah binatang dewa. Ini adalah perlombaan dari dunia lain. Mereka galak dan brutal. Sebagian besar wilayah di alam surga telah diduduki oleh mereka, dan banyak sekali makhluk yang mati dalam pertempuran. Kaisar Agung menjelaskan. Apa? Perlombaan dari dunia lain. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Di samping itu, ekspresi para penggarap tubuh kuno lainnya juga berubah. Penggarap tubuh saya telah hidup dalam pengasingan di sini sejak perang di zaman kuno. Saya tidak pernah pergi. Apa yang terjadi di dunia luar sekarang? Orang tua itu bertanya. Hati semua orang tergerak. Pantas saja pihak lain tidak mengetahui tentang ras asing. Mereka telah hidup mengasingkan diri di sini sejak zaman kuno. Zaman dahulu kala jauh lebih lama dari zaman kuno. Pada zaman dahulu kala, ras asing belum melakukan invasi. Senior, seperti ini. Kaisar Agung segera menceritakan secara rinci invasi suku-suku asing di zaman kuno. Kemudian, dia memberitahu mereka bagaimana mereka dikepung, bagaimana mereka lolos dari kekalahan, dan bagaimana mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri ke kedalaman negeri senja. Orang tua dan para penggarap tubuh arcean lainnya semuanya mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah mereka selesai mendengarkan, ekspresi mereka menjadi sangat berat. Senior, dari 9 domain surga di alam surga, 8 telah ditempati oleh Outlanders. 10.000 wilayah roh surgawi telah ditempati bertahun-tahun yang lalu. Sekarang, dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya dan tanah terlarang lainnya telah ditempati oleh orang luar. Hanya daratan senja yang belum ditempati. Saya berspekulasi bahwa Outlanders tidak akan membiarkan tempat ini pergi. Mereka akan mengerahkan sejumlah besar penggarap kuat untuk menyerang tempat ini. Kata Kaisar Agung. Ekspresi lelaki tua itu tidak yakin. Setelah beberapa saat, dia berkata, apa yang kalian katakan, apakah itu benar atau salah? Jelas sekali mereka masih skeptis. Dalam pertempuran tahun itu, penggarap tubuh kuno telah dikalahkan oleh sistem hukum. Mereka tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang yang memiliki sistem hukum. Setiap kata benar, kata Kaisar Agung, dan yang lainnya mengangguk setuju. Bas, bas, bas. Pada saat ini, beberapa pria kekar terbang dengan kecepatan tinggi, wajah mereka dipenuhi kepanikan. Elder, sejumlah besar ahli telah muncul di tempat tidur leluhur. Saya tidak tahu dari ras mana mereka berasal, tetapi mereka menyerang tempat tidur leluhur. Seorang pria kekar melaporkan. Apa? Kumpulkan para ahli dan hadapi musuh. Tetua itu meraung, dan suaranya menyebar jauh dan luas. Segera, suara bel terdengar dari kota raksasa itu. Bas, bas, bas. Sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari gedung-gedung di kota dan menuju pintu keluar dunia. Begitu banyak ahli, Lu Ming dan yang lainnya diam-diam terkejut. Di antara mereka, beberapa auranya sangat kuat. Mereka pastinya adalah tokoh dari alam Kaisar Agung, dan tidak ada kekurangan dari pembangkit tenaga listrik alam Kaisar Surgawi. Kalian awasi mereka, jangan biarkan mereka pergi kemana-mana. Tetua itu memerintahkan orang-orang di sekitarnya, lalu naik ke udara dan juga menuju pintu keluar dunia.
Ada lebih dari 10 pria kekar di sekitar mereka, menatap Lu Ming dan kelompoknya. Lu Ming dan yang lainnya menunggu dengan tenang. 2 hari berlalu, dan mereka melihat sejumlah besar sosok terbang kembali ke kota. Sepertinya kita menang. Para penggarap tubuh kuno memang kuat. Mata indah Ren Chan berkedip saat dia berkata. Yang lain juga menunjukkan ekspresi gembira. Tidak peduli apapun, para penggarap tubuh kuno tetaplah manusia, jadi mereka lebih baik daripada ras asing. Pada saat ini, beberapa sosok terbang. Yang di tengah adalah seorang pemuda. Pria muda itu tampak berusia 20-an. Dia berbadan tegap dan berotot, seolah-olah dia penuh dengan kekuatan tak terbatas. Dia terbang menuju Lu Ming dan kelompoknya, mengukur mereka dengan rasa ingin tahu. Sesepuh meminta saya untuk menyampaikan pesan. Dia percaya bahwa apa yang Anda katakan itu benar. Dengan situasi saat ini, semua ras di alam surga harus bersatu satu sama lain. Jadi, Anda bisa bebas bergerak ke sini di masa depan, satu akan mengatur akomodasi Anda. Ren Chan dan yang lainnya sangat gembira. Mereka diselamatkan. Jelas bahwa para kultivator tubuh kuno yang kuat yang pergi berperang dengan ras asing akhirnya mempercayai kata-kata mereka dan setuju untuk menerimanya. Saudaraku ini, aku bertanya-tanya bagaimana situasi pertempuran di luar. Lu Ming melangkah keluar dan bertanya dengan tangan terkepal. Suku asing di luar telah dikalahkan oleh pembangkit tenaga listrik dan tubuh leluhur suci. Kata pemuda itu, saya menduga ras lain mungkin akan mengirimkan lebih banyak pasukan dan ahli. Lu Ming berkata, ekspresinya masih agak serius. Bab 2301, Bidang Budidaya. Pemuda itu mengangguk dan berkata, para tetua sudah memikirkannya. Mereka akan mengirimkan sejumlah besar ahli untuk menjaga tempat tidur leluhur. Pada saat yang sama, para tetua juga memikirkan tindakan pencegahan lainnya. Baiklah, aku akan membawamu ke tempat tinggalmu dulu. Kemudian pemuda itu berbalik dan terbang ke satu arah. Lu Ming dan yang lainnya mengikutinya. Di tengah perjalanan, mereka mengetahui nama pemuda tersebut. Dia dipanggil Hong Lu. Tidak lama kemudian, mereka sampai di sebuah tanah kosong. Ada rumah-rumah batu besar di sini dan tidak ada seorang pun yang tinggal di dalamnya. Lu Ming dan yang lainnya tinggal di sana untuk sementara waktu. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari telah berlalu sejak Lu Ming dan yang lainnya tiba. Hong Lu sangat ingin tahu tentang Lu Ming dan yang lainnya, terutama tentang dunia luar. Oleh karena itu, dia sering datang mencarinya. Lu Ming, Ren Chan, dan Hong Lu semuanya adalah anak muda. Secara alami, mereka bisa rukun satu sama lain. Setelah beberapa saat, mereka menjadi akrab satu sama lain. Lu Ming dan yang lainnya juga memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dunia ini. Sejak garis keturunan mereka dikalahkan dalam perang primordial, mereka hidup mengasingkan diri di kedalaman negeri senja. Negeri senja adalah kawasan terlarang paling berbahaya di negeri 10.000 roh. Ada medan energi yang menakutkan di mana-mana. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang mengetahui bahwa sebenarnya ada sejumlah besar kultivator tubuh primordial yang hidup mengasingkan diri di sini. Pintu keluar dari dunia ini, yang merupakan tempat di mana para penggarap tubuh kuno mengatakan nenek moyang mereka tertidur, memang merupakan tempat di mana nenek moyang para penggarap tubuh kuno dikuburkan. Banyak penggarap tubuh Archean yang jatuh akan dimakamkan di sana. Di bawah pengaruh energi medan yang luar biasa di sana, tubuh para ahli itu akan berubah menjadi zombie. Meskipun zombie tidak memiliki kecerdasan, para penggarap tubuh kuno memiliki teknik khusus yang memungkinkan mereka berkomunikasi dengan zombie dan mengendalikan mereka untuk membentuk kekuatan tempur yang kuat. Saat itu, ketika suku asing menyerang kedalaman negeri senja, mereka telah membuat khawatir para zombie tersebut. Zombie-zombie itu telah membangunkan dan mengalahkan suku asing. Kebangkitan zombie juga membuat khawatir para penggarap tubuh Archean, itulah sebabnya mereka mengirim orang untuk menyelidikinya. Mereka kebetulan bertemu dengan Lu Ming dan yang lainnya, dan mengira mereka menyerang daerah itu. Selama periode waktu ini, Hong Lu juga menanyakan informasi dunia luar. Lu Ming memberitahunya apa yang dia ketahui. Ras alien sangat kejam. Mereka layak dibunuh. Hong Lu meraung marah, dipenuhi amarah yang wajar. Saudara Lu, Nona Ren Chan, bolehkah saya mengajakmu berkeliling? Nikmati pemandangan dan adat istiadat di pihak kita. Hong Lu diundang. Baiklah, kata Ren Chan. Dia juga sangat penasaran dengan tempat ini. Hanya saja ini pertama kalinya dia ke sini, jadi dia tidak berani berjalan-jalan.
Lu Ming juga mengangguk. Segera, mereka memimpin jalan, dan semua orang mulai berjalan. Sebagian besar penggarap tubuh Archean sederhana dan jujur. Ketika mereka melihat Lu Ming dan yang lainnya, mereka mengukurnya dengan rasa ingin tahu, tersenyum, dan mengangguk. Mereka berjalan keliling kota dan sampai di daerah yang luas. Ini adalah ladang budidaya sistem dahulu kala. Lahan budidayanya sangat luas, dan banyak orang yang bercocok tanam di sana. Namun, sebagian besar dari mereka masih berusia muda. Ada anak umur 2-3 tahun, anak umur 5-6 tahun, anak umur 7-8 tahun, dan yang tertua masih remaja. Yang mengejutkan Lu Ming dan yang lainnya adalah kekuatan anak-anak nakal ini sungguh luar biasa. Lu Ming melihat seorang anak berusia 4-5 tahun berlarian membawa kuali besar yang beratnya lebih dari 10.000 kati. Seorang anak berusia 7 atau 8 tahun sedang membawa gunung kecil dan berjalan seolah-olah sedang terbang. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Lu Ming dan Ren Chan tercengang. Kami para kultivator tubuh Archean harus meletakkan fondasi kami sejak usia 1 tahun. Kita akan merendam tubuh kita dalam cairan spiritual untuk memoles tubuh kita. Sejak usia 3 tahun, kita harus mengembangkan teknik tempering tubuh. Semua kultivasi kami terfokus pada tubuh fisik, jadi kami lebih kuat. Honglu menjelaskan sambil tersenyum, merasa senang dengan dirinya sendiri. Luar biasa, dia memang luar biasa. Lu Ming menghela nafas. Kultivator tubuh zaman dahulu memiliki tubuh fisik yang tak tertandingi dan memang sangat kuat. Mereka yang berkultivasi dalam sistem nomologis akan melemahkan tubuh mereka dan menjadi lebih kuat seiring dengan peningkatan tingkat kultivasi mereka. Setelah mencapai alam bela diri kerajaan, mengolah tubuh roh akan memiliki segala macam efek luar biasa dan vitalitas yang kuat. Namun, dalam hal kekuatan fisik, Lu Ming menyadari bahwa bahkan tubuh banyak orang suci bela diri tidak sekuat tubuh anak-anak berusia 7 atau 8 tahun di sini, apalagi kaisar bela diri. Sedangkan bagi para remaja itu, tubuh mereka bahkan lebih mencengangkan. Bang, bang, di langit, dua sosok terlibat dalam pertempuran sengit. Kedua pemuda berusia 15 atau 16 tahun itu terus bertabrakan di langit seperti dua pelangi, kecepatan mereka sangat mengejutkan. Itu setara dengan kekuatan tempur seorang suci yang cerdas. Selain itu, penggunaan tubuh fisik seperti ini terlalu menakjubkan. Lu Ming mengukurnya dengan hati-hati dan takjub. Kedua pemuda ini baru berusia 15 atau 16 tahun, namun mereka sudah memiliki kekuatan tempur seorang suci yang cerdas. Ini sudah sangat bagus. Selain itu, penggunaan tubuh fisik mereka sangat mendalam. Otot-otot mereka bergetar dengan cepat, beresonansi dengan udara dan luar angkasa, memungkinkan tubuh mereka terbang dengan kecepatan luar biasa. Getarannya sangat halus. Jika bukan karena penglihatan Lu Ming yang luar biasa, dia tidak akan menyadarinya. Metode serangan keduanya sangat sederhana. Itu adalah benturan kekuasaan. Setiap pukulan mengenai daging. Bang, bang, bang. Keduanya bertukar beberapa ratus gerakan sebelum berhenti. Mereka masing-masing menemukan tempat untuk melanjutkan budidaya mereka. Saudara Lu, saya dapat merasakan kidara Anda sangat kaya dan tubuh Anda kuat, jauh melampaui sistem kultivasi lainnya. Saya sangat penasaran, apakah Anda juga telah mengembangkan teknik budidaya tubuh? Petik 2. Honglu mengukur Lu Ming dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Honglu adalah seorang ahli dalam pengembangan tubuh. Dia sangat peka terhadap orang-orang dengan tubuh fisik yang kuat. Dia secara alami dapat merasakan bahwa tubuh fisik Lu Ming sangat kuat. Saya belum pernah mengembangkan kultivasi tubuh sebelumnya. Hanya kebetulan tubuhku lebih kuat. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Tubuh spiritualnya adalah tubuh spiritual surgawi tingkat tinggi dan dia telah memurnikan ki yang kacau di dalamnya, jadi dia sangat kuat. Setelah itu, dia menjadi marah dengan 9 jenis hukum yang membentuk sebuah sungai. Selain itu, dia telah memurnikan sebagian energi darah naga leluhur. Hal ini membuat tubuh fisik Lu Ming sangat kuat. Dalam sistem nomologis, tidak ada seniman bela diri dengan level yang sama yang dapat menandingi tubuh fisik Lu Ming. Saudara Lu, mengapa kita tidak mengadakan kompetisi? Honglu berkata penuh harap. Dia belum pernah berdebat dengan para ahli dari sistem budidaya lain sebelumnya. Dia selalu ingin tahu tentang seberapa kuat sistem nomologisnya. Ini sebenarnya bisa mengalahkan sistem budidaya lain di zaman kuno. Baiklah, Lu Ming mengangguk.
Dia juga sangat ingin tahu tentang seberapa kuat para kultivator fisik murni di zaman dahulu kala. Bao De juga seorang kultivator tubuh kuno dan sangat kuat. Lu Ming telah bertarung dengan Bao De dalam pertempuran 10 negeri di alam primordial dan memiliki kesan yang mendalam padanya. Keduanya bergerak dan tiba di langit. Para pemuda dan anak-anak di bidang budidaya semuanya tertarik. Kakak Honglu akan bergerak. Kakak laki-laki Honglu tidak terkalahkan di kalangan generasi muda. Sudah lama sejak dia bertarung. Saya bisa belajar dengan baik kali ini. Para pemuda dan anak-anak semuanya berseru kegirangan. Bahkan beberapa orang yang lebih tua pun tertarik. Sebagai jenius terkuat dari kultivator tubuh kuno generasi ini, tidak perlu meragukan kekuatan tempur Honglu. Mereka juga ingin melihat betapa kuatnya para jenius sistem nomologis. Bab 2302, Teknik Budidaya Tubuh. Saudara Honglu, kumohon. Lu Ming melambaikan tangannya. Saudara Lu, hati-hati. Kata Honglu. Otot-otot di tubuhnya sedikit menonjol, dan suara siulan yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Itu karena ki darahnya terlalu kaya. Fluktuasi yang dihasilkan saat dia mengedarkannya seperti auman marah naga sejati. Ketika ki darah seseorang mencapai tingkat seperti itu benar-benar menakutkan. Bahkan tanpa hukum kehidupan dan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan, vitalitas seseorang masih sangat kuat. Kebanyakan cedera bisa sembuh dengan cepat. Ledakan. Otot Honglu bergetar. Tubuhnya bergegas menuju Lu Ming, dan dia melayangkan pukulan ke arah Lu Ming. Lu Ming menyipitkan matanya dan mengedarkan energi dunia di tubuhnya secara ekstrim. Kekuatan tubuh fisiknya juga dimobilisasi oleh Lu Ming. Selain itu, Lu Ming menggunakan hukum kekacauan. Ledakan. Lu Ming juga melayangkan pukulan. Pukulan ini merupakan kombinasi dari kekuatan fisik Lu Ming, kekuatan dunia, dan kekuatan hukum kekacauan. Dengan kultivasi Lu Ming saat ini dan hukum kekacauan alam ketiga, kekuatan pukulan ini sangat mengejutkan. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan. Pada saat ini, ekspresi Lu Ming sedikit berubah. Dia merasa tinju Honglu seperti beberapa ratus gunung. Gelombang kekuatan yang menakutkan mengalir menuju Lu Ming. Bahkan hukum kekacauan alam ketiga bergetar dan hampir ditembus. Tubuh Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Tubuh Honglu hanya bergoyang sedikit sebelum menjadi stabil. Kekuatan yang sangat kuat, kekuatan pertempuran yang sangat kuat. Lu Ming sedikit terkejut. Dengan basis kultivasi Lu Ming saat ini, bahkan jika dia hanya menggunakan satu jenis hukum kekacauan, kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Hanya sedikit orang dengan level yang sama di wilayah surgawi Tai King yang dapat menghalanginya. Namun, Honglu memaksanya mundur dengan satu pukulan. Kekuatan tempur Honglu adalah yang terbaik bahkan di wilayah surgawi Tai King. Luar biasa, saudara Honglu luar biasa. Anak-anak dan remaja mulai berteriak kegirangan. Tapi Honglu sendiri, ekspresinya sangat serius. Meskipun dia telah memaksa Lu Ming mundur dengan sebuah pukulan, dia bisa merasakan bahwa Lu Ming belum menggunakan kekuatan penuhnya. Ada kekuatan yang menakutkan di tubuhnya. Saudara Lu, menurutku kamu belum menggunakan kekuatan penuhmu. Gunakan kekuatan penuhmu, kata Honglu. Datang. Lu Ming hanya mengucapkan satu kata. Di saat yang sama, tubuhnya terus bersinar. Hukum Arai Dao, hukum artefak Dao, hukum penetrasi, dan hukum ekstrim. Lu Ming telah menggunakan 4 jenis hukum secara berurutan. Di antaranya, hukum Arai Dao dan hukum Dao Smithing berada di ranah ketiga, sedangkan hukum penetrasi dan hukum ekstremitas berada di ranah kedua. Aura Lu Ming lebih kuat. Ledakan. 5 jenis hukum menyatu dan melengkapi tinju Lu Ming. Lu Ming melayangkan pukulan lagi. Honglu juga menyerang ke arah Lu Ming, melayangkan pukulan. Bang! Keduanya bertabrakan untuk kedua kalinya. Ruang tempat tinju mereka bertemu terus meledak, memperlihatkan retakan yang tampak seperti jaring laba-laba. Kali ini, keduanya bergoyang pada saat bersamaan dan mundur beberapa langkah. Kemudian, keduanya mulai berkelahi lagi. Bang! 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 Benturan tinju sangat langsung, dan mereka terus saling membombardir. Lu Ming tidak menggunakan kemampuan surgawi, hukum kehidupan, atau hukum kematiannya. Keduanya bertukar ratusan jurus dan berakhir imbang. Setelah saling bertukar pukulan, keduanya mundur, dan Honglu terengah-engah. Keren-keren. Sistem hukumnya sungguh luar biasa. Saudara Lu, apakah kamu menggunakan kekuatan penuhmu? Beritahu saya. Honglu menatap Lu Ming.
Hampir, tinggal sedikit lagi. Haha. Lu Ming tersenyum. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, terutama karena dia ingin menyelamatkan muka Honglu di depan anak itu. Bagaimanapun, Honglu adalah favorit surga terkuat dari generasi kultivator tubuh kuno ini, dan merupakan idola anak-anak ini. Jika mereka mengalahkan Honglu, hal itu pasti akan menjadi pukulan bagi kepercayaan diri anak-anak ini. Kamu, aku tahu itu. Ayo bertarung lagi lain kali. Honglu agak berterus terang. Dia terkekeh dan tidak mengingatnya. Dia menatap Lu Ming dan berkata, tubuh fisikmu sangat kuat. Itu tidak lebih lemah dari beberapa kultivator tubuh. Mengapa Anda tidak mencoba mengembangkan beberapa teknik budidaya tubuh? Teknik budidaya tubuh. Lu Ming tercengang. Lihat ke sana. Jalan Honglu mengarah ke utara. Ada tebing besar di tepi ladang budidaya. Dari kejauhan terlihat kata-kata padat tertulis di tebing. Yang tertulis di situ adalah teknik budidaya tubuh. Ayo pergi dan lihat. Kata Honglu. Saudara Hong, ini adalah teknik budidaya tubuh. Saya khawatir tidak pantas bagi kita untuk melihatnya. Kata Lu Ming. Setiap sistem memiliki teknik budidayanya sendiri, banyak di antaranya tidak diajarkan kepada orang luar. Mereka bukan pewaris penggarap tubuh, jadi akan buruk jika mereka melanggar tabu. Tidak apa-apa. Teknik pengembangan tubuh itu hanya digunakan untuk memperkuat fondasi seseorang. Semua orang bisa mengolahnya. Itu bukan teknik inti. Kata Honglu sambil berjalan menuju tebing. Lu Ming dan Ren Chan sangat penasaran dan mengikutinya ke dasar tebing. Seni misteri surgawi kecil. Lu Ming melihatnya dengan hati-hati dan menyadari bahwa ada teknik tempur tubuh yang terekam di tebing. Itu disebut keterampilan misterius surga kecil H. Teknik misteri surgawi kecil adalah yang paling luas di kalangan penggarap tubuh kuno. Ini juga merupakan teknik tempur tubuh yang paling cocok untuk membangun fondasi. Siapapun bisa mengolahnya. Ini memiliki total 12 level. Jika Anda tertarik, Anda bisa mencoba membudidayakannya. Ini akan sangat membantu dalam memperbaiki tubuh Anda. Kata Honglu. Terima kasih banyak. Lu Ming dan Ren Chan mengucapkan terima kasih dan kemudian mulai membacanya dengan cermat. Ini sungguh menakjubkan. Ternyata banyak sekali hal yang perlu diperhatikan pada tubuh fisik. Lu Ming menghela nafas sambil membaca. Segera, dia menghafal semua isinya. Dia kemudian duduk bersila dan memahaminya dengan tenang. 2 hari kemudian, Lu Ming mulai berkultivasi. Pertama, dia mengaktifkan seni misterius surgawi kecil tingkat pertama. Bas, ototnya, tulangnya, dan bahkan organ dalamnya mengeluarkan suara mendengung. Gemuruh itu berubah menjadi energi yang luar biasa. Itu seperti gelombang suara yang meresap ke setiap bagian tubuh Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming merasa seluruh tubuhnya mati rasa seperti tersengat listrik. Tubuhnya sedikit gemetar menurut pola yang aneh. Lu Ming menyadari bahwa tubuh fisiknya perlahan menjadi lebih kuat. Beberapa area yang sebelumnya sulit ditempa juga menjadi lebih kuat. Meskipun tingkat peningkatannya sangat kecil, namun peningkatannya menjadi semakin kuat. Seolah-olah tubuh fisiknya dibaptis dan dipoles secara menyeluruh. Tidak lama kemudian, Lu Ming merasa bahwa dia telah berhasil mengembangkan keterampilan misterius surga kecil tahap pertama. Selanjutnya, tingkat kedua. Lu Ming terus mengembangkan tingkat kedua. Pada tingkat kedua, Lu Ming menyadari bahwa penempaan tubuhnya lebih menyeluruh. Otot dan tulangnya bergetar dengan frekuensi yang misterius. Seluruh tubuhnya mati rasa dan gatal. Otot dan tulangnya perlahan berubah. Tubuh fisik Lu Ming sudah sangat kuat sejak awal. Namun, sangat mengejutkan bahwa dia masih bisa bertransformasi. Tidak lama kemudian, Lu Ming telah berkultivasi ke tingkat kedua dan kemudian tingkat ketiga.